Kali ini Pak Juli akan menjawab pertanyaan Budik Damberis tentang mengatasi air yang bau. Oke teman-teman, selamat sore. Kali ini saya main ke rumah Pak Juli lagi. Oh ya teman-teman, ini di ember yang ini ikan yang dipelihara di dalamnya adalah ikan patin, bukan ikan lele. Isinya berapa Pak? Tadinya 12 ekor, 150 gram. 150 gram Ya, sampai 200 gram. sampai 200 gram. Sekarang tinggal 9 karena loncat seperti ini. Sekarang tinggal 9 ekor. Ya, memang nggak dari kecil, karena terlalu lama kalau pakai. Iya, benar. Bisa dilihat ya, kalau ikan patin sendiri airnya nggak terlalu kental kayak yang di sini ikan lele. Dan juga dia lebih tenang karena ikan patin itu nggak seagresif seperti ikan lele. Pertumbuhan kangkungnya juga beda ya teman-teman. Faktornya apa aja Pak? Ini membedakan dari ini kan kangkungnya agak kurus-kurus lah bisa dibilang. Iya. Kalau ini subur. Jadi pemirsa, kalau kita lihat ember yang ini isinya patin. Jadi patin itu kotorannya memang sedikit. Jadi ketika kotorannya sedikit, memang nutrisi di dalam ember ini agak lama naiknya. Tetapi justru kalau kita agak lama naiknya, airnya ini tidak harus diganti sebanyak atau sesering lele. Yang lele ya. Kalau lele kan 10 hari sekali disedot. Sebenarnya ember ini udah lebih dari sebulan nggak saya sifon, alias nggak saya sedot gitu kan. Iya. Tetap nggak muncul-muncul, karena saya tahu kapan harus ngasih makan, kapan enggak. Nah kalau ini tadi kembali ke sini, jadi nutrisinya lama naiknya, tetapi juga lama nggak perlu ganti-ganti air. Jadi kelebihannya dan kelemahannya seperti itu. Kelemahannya lama naik nutrisinya, kelebihannya Pertumbuhan kangkungnya ya. kangkungnya pas. Jadi kalau untuk akar yang terendam, tipe tanaman akar terendam itu dia kekentalan airnya itu berpengaruh besar. Ketika kekentalan airnya pas, ini 10 cup ini itu air kelihatan daun-daunnya bagus, Lebih cepat tumbuhnya. Nah, ketika kita balik ke sini ke lele, itu kan airnya lebih pekat nih, lebih kental. Kelihatan butiran-butiran sisa pakannya itu. Iya. Nah, jadi ini menimbulkan daunnya pun hijau pekat ini warnanya. Terus daunnya juga relatif lebih tebal kelihatan dari penampakannya itu. Dan daunnya sebagian besar itu kecil-kecil. Ini Bisa. mestinya kalau udah tanda ini berarti harus kita kurangin Airnya. kekentalannya. Nah, airnya disedot, ditambah air yang lebih banyak, air barunya. Mungkin tinggal disisain 1/4, 3/4-nya ditambah air baru. Pengenceran ya Pak, kita sebutnya diencerkan. diencerkan. Ya. Biar nggak terlalu kental seperti ini. Ini boleh dipegang gini Pak airnya Pak. Ya boleh. Nanti kita lihat. Aduh anjir, kaget. Nanti kita lihat. Aduh anjir, kaget. Kita lihat. Aduh anjir, kaget. Karena dia lapar. Iya. Nah ini tuh bisa dilihat kan. Nanti kita lihat perbedaannya. Kaget saya, tangan saya dimakan. Nih. Tuh. Udah. Kaget lagi nanti. Kameranya jebur nanti. Aduh. Dia kira makanan. Iya, agresif. Nah, airnya kan bau nih Pak. Kan banyak Ya. teman-teman Budik Damberis yang nanya, airnya bau, gimana cara ngatasinnya? Ya.
Jadi ada sebenarnya ketika kita memelihara lele, bau itu ada dua. Yang pertama, baunya keluar sampai mengganggu tetangga, gitu ya. Ya. Itu biasanya terjadi di kolam-kolam lele yang volumenya besar, dan itu memang sampai 100 meter pun kecium. Cium. Nah, tetapi untuk budik damber, jadi karena memang pergantian airnya sangat minim, karena saya menerapkan kadang-kadang sebulan baru disedot gitu ya. kan. Jadi memang relatif kalau dicium gini nggak bau, tapi kalau airnya dicium memang bau. Pasti ya Pak ya. Nah, pasti seperti itu. Karena memang tumpukan pakannya, apalagi sebulan saya nggak sipon-sipon, itu memang mau nggak mau tetap airnya bau. Iya. Tapi nggak menyebar keluar. Nggak mengganggu tetangga ya Pak. Iya. Benar. Dan itu ketika airnya seperti itu berpengaruh terhadap rasa ikannya juga. Untuk orang-orang yang sensitif, daging ikannya juga akan berlumpur. Rasa bau nah, ya itu Pak. caranya sebelum kita masak, kita serok dulu ikan yang mau dimasak, kita masukkan ke dalam ember yang bersih, kurang lebih 12 sampai 24 jam, baru dimakan. Satu itu hari ya. rasanya udah baik. Nah, kalau teman-teman kaya air gitu ya, supaya airnya nggak bau, lebih mudah. Jadi siponnya lebih sering aja. Lebih sering. Itu dicium pun nggak bau. Nah, kalau sebulan macam saya ya bau, tapi baunya nggak keluar. Iya. Kita duduk-duduk makan kue pun Nggak kerasa bau. Kalau dicium airnya ya pasti ya Pak. Prinsipnya kalau kita melihara ikan hias juga pasti kan airnya juga bau Pak. Apalagi kita Iya. pelihara ikan konsumsi sebesar ini, ya. pasti bau. Cuma memang tidak seperti kolam tradisional yang memang baunya sampai jauh. Sampai tangganya ngamuk-ngamuk.